트레저와 함께 달려 Ready for action let's go 조금 물을 쳐주러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 poin. Ada poin yang pertama mengenai desain pembelajaran. Adapun yang dinamakan dengan desain pembelajaran ialah suatu rancangan atau proses perencanaan dalam proses pembelajaran itu sendiri sehingga kegiatan pembelajaran dapat menghasilkan lulusan yang aktif, inovatif, dan kreatif yang berlandaskan pada garis-garis pembelajaran. Desain pembelajaran itu juga dapat diartikan sebagai suatu proses atau suatu tata cara yang dipakai untuk melaksanakan suatu pembelajaran. Dalam desain pembelajaran itu ada beberapa komponen yang dibutuhkan oleh seorang guru, di mana seorang guru ini sebagai pelaku dari proses pembelajaran harusnya memiliki beberapa komponen, diantaranya yaitu pembelajar atau siswa. Di sini siswa berperan sebagai objek dari proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua ada tujuan pembelajaran, baik tujuan yang secara umum maupun secara khusus. Kemudian ada yang ketiga ada analisis pembelajaran. Lalu yang keempat ada strategi pembelajaran, tentang bagaimana pembelajaran yang dipakai dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran. Lalu kemudian ada bahan ajar dan penilaian belajar atau evaluasi pembelajaran. Dengan tujuan diadakannya evaluasi ini apakah untuk melihat apakah proses pembelajaran ini dapat tercapai dengan sesuai apa yang diharapkan atau tidak. Poin yang kedua mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran ini adalah suatu hal yang digunakan dalam mencapai atau dalam menyampaikan sebuah pembelajaran, di mana model pembelajaran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada secara teoritis. Ada beberapa teori yang digunakan dalam penerapan model pembelajaran. Yang pertama ada teori Briggs yang di dalamnya terdapat simulasi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penentuan kondisi belajar, lalu pelaksanaan strategi pembelajaran, hingga yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Kemudian ada juga model pembelajaran menurut Smith and Regan yang di dalamnya juga meliputi beberapa hal, yaitu penyiapan lingkungan belajar, mengorganisir pembelajaran, lalu ada melakukan refleksi pembelajaran. Sebenarnya ada beberapa model pembelajaran yang lain yang di dalamnya ada 3 komponen utama, yaitu ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, lalu kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi. Kemudian ada pembagian yang kedua itu ada secara praktis. Jadi model pembelajaran ini ada yang secara praktis yang di dalamnya meliputi kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013. Itu semua udah diterapkan di negara kita, negara Indonesia. Bahkan yang terbaru negara kita itu menggunakan sebuah kurikulum yang dinamakan dengan kurikulum Merdeka. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran dan juga strategi pembelajaran. Yang pertama itu pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual itu biasa dikenal contextual teaching and learning atau CTL, yaitu suatu konsep belajar yang mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata atau realita gitu. Terus yang kedua ada pendekatan deduktif, pendekatan yang menggunakan logika gitu. Terus ada pendekatan induktif, pendekatan yang menggunakan pengambilan keputusannya yang khusus menjadi umum. Terus ada pendekatan konsep. Jadi pendekatan konsep ini merupakan struktur mental yang hasil dari pengalaman dan pengamatan. Terus ada pendekatan proses. Pendekatan ini berorientasi pada proses pembelajarannya, bukan dari hasilnya. Terus yang terakhir ada pendekatan saintifik. Pendekatan yang menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Yang pertama ada expository, yang prosesnya itu penyampaian materi dari pendidik gitu. Terus ada yang kedua ada inquiry, proses
berpikir secara kritis dan analisis. Terus yang ketiga ada berbasis masalah, yaitu strategi yang prosesnya itu lebih ke penyelesaian masalah. Terus yang terakhir ada peningkatan kemampuan berpikir, di mana strategi ini prosesnya lebih menekankan kemampuan berpikir pada peserta didiknya gitu. Terima kasih. Untuk poin yang kelima yaitu metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode pembelajaran sendiri adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuannya bisa tercapai dengan maksimal. Di sini saya akan membahas tentang 5 metode yang biasa digunakan dalam pengimplementasian pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang cara penyajiannya melalui penuturan lisan atau penjelasan langsung dari guru kepada sekelompok siswa. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode pembelajaran diskusi ialah metode yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan dan memecahkan masalah tersebut hingga terbentuknya suatu keputusan bersama. Untuk metode yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, lalu para siswa tersebut harus menjawabnya. Untuk metode yang keempat yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara mempraktekkan atau memberikan contoh atau memberikan suatu proses kepada para siswa. Yang kelima yaitu metode resitasi. Metode resitasi adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas agar siswa melakukan kegiatan belajar. Nah, kegiatan belajar ini tuh bisa dilakukan di dalam kelas, di perpustakaan, di taman, atau di laboratorium, atau di mana saja. Nah, biasanya metode ini tuh dilakukan jika pelajaran terlalu banyak dan waktu yang sedikit. Annyeong.